Welcome back to Fines Official. Dan kita udah nyampai di Hanoi, Vietnam. Kali ini aku mau ajakin kalian keliling-keliling ke kota Vietnam. Kami berdua lagi mendengarkan orang Vietnam ngomong, dan kami kayak, mereka ngomong apa ya? Kita gak ngerti, ngakak. Ya udah deh, kita cuekin aja. Dalam hati gua nih, mampus dah. Nih mau ngomong bahasa apa kita ya? Bahasa Inggris mereka bisa nggak ya? Oke guys, kita udah nyampai di Vietnam. Ini kita lagi nungguin papa sama airportnya kecil tapi bersih, terus cukup oke sih. So, begitu kita selesai cek imigrasi, kita langsung beli kartu Vietnam supaya kita mau pesan Grabnya gampang. Nah, ini aku udah dapat Grab dan kita langsung on the way ke hotel. Oke guys, jadi ini supir kita nggak bisa bahasa apapun, cuma bisa bahasa Vietnam. Jadi menurut aku tingkat kesulitan tertinggi itu di bahasa ya. Kalau kita liburan kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin, itu akan sangat mempersulit diri kita sendiri. So aku saranin banget kalian wajib bisa bahasa Inggris. Walaupun di tempat itu belum tentu kita akan jumpa orang yang bisa bahasa Inggris ataupun Mandarin, tapi at least kita akan bisa berkomunikasi dengan orang turis lainnya. Bonyang Food, kita akan sampai ke hotel 45 menit. Bonyang Food đến đây. Ya, Bonyang Food, Hanoi La Vision Hotel. Đến hotel. Dan aku tuh terus mencoba untuk berkomunikasi dengan supirnya, walaupun kita ini bagaikan satu si ayam, satu si bebek. Terus gak ngerti ya bahasa ibunya masing-masing gitu, tapi it's okay, itu jadi lucu-lucuan juga. So sepanjang jalan mama juga asik nanyain aku, coba tanya ini supirnya berapa menit sampai apa segala macem. Akhirnya aku coba pakai Google Translate dan sebagainya. Pokoknya intinya bisa deh komunikasi sama si supir, walaupun itu agak sedikit gimana gitu rasanya, sampai aku agak sedikit pusing karena kita kan belum istirahat ya. Ini suasana udah mau dekat dengan hotel yang kita tuju. Oke, ini udah mau sampai, deket banget. Oke guys, jadi ada sedikit cerita ya di balik hotel pertama yang kita mau datengin. Nah, kemarin itu aku pesan hotel ini di aplikasi Klook. Nah, pada saat itu semuanya udah konfirmasi dengan baik ya. Jadi aku tinggal datang dan tinggal nginap. Tapi ketika sampai di hotel ini, ya hotelnya namanya La Vision Hanoi Hotel. Aku kecewa banget karena mereka baru confirm ke kita pada saat kita sampai kalau hotel itu ada masalah listrik dan kita tidak bisa tinggal di situ dalam 3 hari ke depan. Kenapa mereka tidak konfirmasi kita ketika kita sebelum berangkat gitu kan? Jadinya kan ini kita first time ya sampai ke Hanoi, terus kita kayak nggak tahu jalan, nggak tahu lokasi, kita juga semua meraba-meraba. Jadi sedikit kecewa, bukan sedikit ya, tapi banyak banget kecewanya. Dan akhirnya aku juga karena udah capek, belum tidur, belum makan dan sebagainya, aku nggak mau ribut. Aku titip luggage, aku titip koperku di situ. Aku keliling keluar, lihat kiri kanan, terus kita kayak bingung gitu kan. Kita jalan ke kiri atau ke kanan nih? Udah, kita jalan ke kanan aja. Oke, kami jalan nih. Terus kita linglung ya, karena jalannya itu sempit banget dan sulit banget untuk mau jalan gitu. Dan orang parkirnya itu asal-asalan di Hanoi.
nggak teratur sama sekali. Bahkan motor-motor itu klaksonnya juga, aduh, bikin jantung kita mau copot deh pokoknya. Terus kita coba jalan, terus kayak, aduh nih gak ada kelihatan makanan atau apa ya. Ya udah kita nyebrang lagi, jalan lagi. Akhirnya kita ketemu sama hotel Lotus Village. Ya udah deh kita tanyain aja mana tuh ada ruangan, ada kamar yang masih available gitu kan. Ternyata ada dan dia boleh izinin kita untuk ngecek kamar hotelnya dulu sebelum kita okein. Akhirnya kita cek 2 kamar, yang satu itu kamar superior, yang satu kamar yang biasa, standard room. Nah sebenarnya aku mau ambil dua-duanya yang superior supaya nyaman, besar gitu kan. Cuman ada satu, dan kalau misalnya mau pun itu di jam agak siangan. Jadi aku pikir ya udah deh nggak usah, kita ambil yang kamar yang kecil aja. Nah ini kamar yang superior, ada di belakang tuh ada sedikit apalah gitu kan, kayak teras gitu. Terus aku cek yang kamar satu lagi yang lebih kecil, tapi kamarnya bersih, terus suasananya juga nyaman. Intinya ya oke sih. Jadi kita langsung kayak oke, udah kita langsung ambil aja kamarnya 2 gitu, sebelahan gitu. Nah akhirnya kita cari makan. Nah tempat makan ini tepat di depan hotel yang La Vision tadi, yang pertama kita mau tinggal yang gak jadi itu. Karena bingung, udah deh kita datang aja ke sini. Terus yang bikin kami agak makin bingung lagi, ini kursinya emang gini ya duduknya, kecil, pendek, kayak kursi anak TK. Jadi kayak ini serius nih ada makanan di sini gitu kan. Jadi kita ya udah deh masuk aja. So guys, kita cobain makanannya juga. Oke deh, Lapanya manis sih. Cobain spring roll. Waktu aku cobain spring roll ini, aku ngerasa spring roll ini isinya ngebingungin gitu. Kayak apa ya rasanya, kok kayak aneh tapi oke lah gitu, lumayan gitu, not bad lah intinya. Yang bikin lucu itu si mamaku ini, dia belanja buahan sama along-along. Along-along itu yang jualan di naik sepeda gitu. Terus mama pinjem pisau sama pemilik kedai untuk potongin buahnya. Abis makan kita ambil lagi tuh, kita punya bagasi apa, koper. Terus kita jalan geret ke hotel yang tadi, Lotus Village. Halo guys. Nah ini aku lagi di hotel Lotus Village. Tadinya aku itu nggak di hotel ini, tapi waktu sampai itu ada sedikit accident ya. Jadi aku ini baru bangun karena aku belum tidur sama sekali sama di perjalanan. Jadi kemarin kita itu dari Pekanbaru, terus kita ke Malaysia. Sampai Malaysia itu kita berangkatnya jam sore, terus sampai Malaysia jam 7 malam. Terus kita nggak kemana-mana, kita di jam airport aja. Terus kita makan sampai jam 10. Terus kita berangkat ke Hanoi Vietnamnya itu jam 6 pagi. Jadi aku cuma tidur di pesawat 3 jam, dan itu juga gak senyaman di kasur. Kebayang ya kalau tidur di pesawat. Jadi kan aku udah baru bangun tidur siang ya, cuma 2 jam tidurnya ya lumayan lah gitu kan, nambah tenaga. Kalau enggak tadi aku di pesawat aja itu udah sempat memuntah gitu, karena mual kerasa masuk angin kan, kayak belum tidur. Maklum lah ya, udah gak muda lagi, jadi jangan sok kuat bergadang. Jadi terus sampai hotel udah dapet nih hotelnya, kita keliling makan dulu. Abis makan ambil itu luggage kita ke tempat yang hotel tadi pertama di cancel. Terus kita geret lagi ke hotel yang kita mau tidur. Nah sebenarnya nggak gitu jauh, tapi lumayan capek dan cuaca lagi ekstrim banget, panas. So oke guys, kalian ikut terus keliling-keliling aku cuma iseng sih. Jadi kayak aku belakangan sibuk nggak punya waktu buat ngeditin nail art. Cuman aku ini lagi bawa orang tuaku jalan-jalan sekalian. Jadi aku mau ajakin kalian keliling-keliling Hanoi Vietnam. Jadi ikutin terus. Oke guys, jadi aku udah ganti baju. Aku mau jalan-jalan dulu. Aku pakai baju yang nyantai aja, pakai celana pendek, terus pakai sandal jepit aja biar nyantai. Oke, jadi
Di hotel ini ada lift, cuman karena kita cuma lantai 2, kita turun tangga aja kali ya. Tuh, udah nyampe lantai 1. Suasana hotel ini sih lumayan ya. Nggak serem, karena lampunya terang. Cuma mungkin pemilihan warnanya aja kali ya. Terus kursi-kursinya ini masih berasa seperti kursi di rumah nenekku zaman dulu ini. Di sini ada sedikit spot. Ini bisa lihat sampai lantai atas. Ini ada skylight. Lumayan gede sih lobbynya ketimbang yang hotel tadinya di cancel itu. Terus ini nih resepsionisnya ramah banget. Itu suamiku, udah nunggu di luar. Oke, akhirnya kita jalan-jalan, coba kita ke arah kiri, terus lurus saja, terus kita ke kanan, lurus lagi, kita mau on the way menuju ke Hoan Kiem Lake. Jadi di situ ada danaunya itu cukup besar dan kebanyakan turis-turis itu bakalan ke sana duduk-duduk sambil dengerin lagu, dan di situ biasanya bakalan ada event-event dan juga banyak jual makanan, minuman, tempat nongkrong. Bahkan banyak juga orang-orang lokal yang sore-sore itu olahraga ke sana, nyantai-nyantai gitu. Jadi kita mau on the way ke sana. Iya, ini daerah baju-baju. Oke, kita udah sampai ke Hoan Kiem Lake dan di sini danaunya cukup besar. Terus di sekitaran banyak jual makanan. Terus kalau kita nyebrang, ini kan ada stand yang warna merah itu stand untuk beli tiket bus untuk City Tour. Kalian bisa beli di situ, harganya sekitar 85.000 dong. Nah, kalau udah beli kalian bisa keliling naik bus satu kota, kalian bisa keliling-keliling sama dia. Tapi kita nggak ambil, kita milih untuk jalan kaki aja atau naik Grab. Karena menurut aku Hanoi nggak terlalu besar, dan di daerah Hoan Kiem Lake ini setiap weekend itu sering ada acara seperti ini. Waktu kita datang ada acara minum bir gratis, boleh minum sampai puas terus foto-foto di sini. Tapi aku nggak ngizinin mereka minum karena kita lagi holiday. Jangan, kita baru sampai juga dan kurang istirahat, jangan minum yang aneh-aneh. Terus kita cuman komunikasi aja sama waitersnya sih, cuman nanyain ini acara apa, sampai jam berapa, kapan-kapan aja gitu. Now and tomorrow and tonight Yes. Tonight, 10 p.m. 10 p.m. Okay. Một đoàn khách người Nhật Bản sẽ đến với gian hàng Tiger Soju để check in với chúng tôi ạ. Xin mời các quý vị hãy cùng tới với gian hàng Tiger. Terus kita cobain ice cream mobil ini karena kepanasan. Tapi ternyata waktu beli kita sedikit kecewa ya, karena es krimnya itu nggak padat tapi kayak cair. Jadi kurang seperti es krim. Karena udah capek keliling-keliling dan kepanasan juga, terus perut juga kosong, tapi kita bingung mau makan apa. Akhirnya kita ketemu ini kedai di Simpang. Terus kedainya ini ada AC, walaupun mini tapi ada AC dan nyaman. Terus aku tanyain bisa makan di atas, gak bisa katanya. Jadi aku naik ke atas dan ternyata kedai ini tidak 1 lantai dan 2 lantai, tapi sepertinya 3-4 lantai. Jadi minimalis tapi bisa banyak orang di dalamnya. Karena kita setiap pesan makan itu cuma 2 atau 3, jadi kita itu cobain beberapa jenis makanan lain ya. Kita cobain ini sate B2, satenya enak dan lembut, harganya standar lah ya, 15.000 per 1 tusuk, itu sekitar 11.000 Indonesia. Lumayan capek jalan seharian, terus kita juga sangat sulit menemukan
kayak Indomaret gitu ya, Family Mart atau apa. Di sini namanya KK Mart, Winmart gitu. Nah kita ternyata di daerah yang kayak Hoan Kiem ini cukup banyak KK Mart dan sebagainya. Tapi kalau di daerah tempat aku tinggal itu di Lotus Village itu sangat sulit menemukan Indomaret kayak gini-gini deh. Karena udah malam, ya udah deh kita jalan balik aja, kita makan di dekat hotel aja. Aku pikir gitu kan. Ya udah deh jalan deh gitu sambil lihat suasana malam gitu ya. Nah, di sekitaran sini juga ada tempat jual oleh-oleh gitu, oleh-oleh tangan. Cuman aku gak beli karena bagasiku gak ada dan aku hand carry semua. Plus bajuku juga cukup banyak bawa, jadi kayak hand carryku aja udah 7 kilo. Kita gak bisa bawa apa-apa. Terus juga aku merasa kayak oleh-olehnya agak sedikit kurang menarik ya, karena di Indonesia juga ada barang-barang seperti ini gitu. Nah, ada satu kejadian lagi, aku itu dari pagi nyari-nyari tempat makan ini, PHO 10. Bacanya itu bukan po tapi fe 10. Nah, ini tempat makan noodles, beef noodles ya. Di sini itu yang paling terkenal. Sebenarnya di rumah makan lain juga ada noodle beef gitu-gitu ya, beef noodle. Cuman rasa dia yang paling soft menurut aku dan tidak terlalu lebay bau-bau sayurnya gitu. Nah, dan juga dia seger di leher, tidak membuat haus. Nah, akhirnya kita menemukan, kita mau masuk ternyata rame. Terus kita kayak gak boleh gak boleh masuk gitu, disuruh tunggu di luar. Ini yang tante yang rambut yang pakai baju orange yang nunjuk-nunjuk ini, yang ikat rambut itu, dia merepek gitu, ngomel-ngomel ya, merepek itu ngomel. Terus akhirnya kita dapat tempat, terus kita pesen 4 mangkok masing-masing dan kaget juga ya, porsinya lumayan gede di sini, kenyang. Di sini air putih langka rasanya ya. Oh, ya ampun. Habis makan kita mau pulang tapi hujan. Ya ampun, memang ya hari pertama kita sampai ke Hanoi itu sangat luar biasa. Dan tersesat pastinya waktu pulang, sampai aku hubungin orang hotel biar direct kita pulang ke hotel. Dan aku antarin mama, terus kita berdua keluar lagi duduk di coffee shop, santai-santai duduk. Aku pesan olong teh dan suamiku pesan coffee dan dia pesan 2, aku lupa satu lagi. Sepertinya dia pesan milk coffee. Terus ya udah kita duduk di sini sampai kurang lebih jam 11 malam. Ya udah, abis itu kita jalan balik. Kalian jangan bingung kalau datang ke Vietnam, karena di Vietnam ini semua mereka menggunakan kursi yang kecil dan meja yang kecil. Ini ciri khas mereka. Jadi inilah keunikan mereka. One bag shoe. What tea recommended? Morning, Lotus, Oolong, green tea, and jasmine. Oolong, what taste? It's taste sour. Halo morning. Hari ini kita mau ke Halong Bay. Karena kita mau ke Halong Bay, kita nanti dijemput itu jam 8.15, kisaran jam segitu. Terus sekarang kita cari makan dulu. Sekarang udah jam 7 pagi. Yuk. Mah, kita mau nambah 1 malam. Halo. We want add 1 night. Extend 1 night. At the same room. Sorry, I used to Google Translate. Google Translate? Okay, wait. Oke, kita udah nambah 1 malam. Jadi resepsionis yang tadi nggak bisa bahasa Inggris. Kita mau makan pagi dulu guys. Gak mau jauh-jauh karena nanti takut mobilnya jemput ke Halong Bay.
Ini. Nggak tahu. Kita takut nanti mobil yang mau datang jemput untuk menuju ke Halong Bay ini ninggalin kita, jadi kita makan di depan aja. Ada notis. Halo. Kami nggak tahu mau makan apa dan tiba-tiba ada bapak-bapak yang arahin kami untuk pesen makanan. Dan dia kasih tunjukin kalau yang di label hijau itu untuk makan pagi, yang label merah itu untuk makan siang. Terus dia jelasin juga itu apa isinya, dan aku pesen mien luan, itu dia seperti laksa, mie kayak soun gitu ya kalau kita bilang. Terus dikasih belut goreng. Enak sih, kuahnya juga rasanya enak. Terus ada sayur-sayurnya. Akhirnya suamiku pesan bubur, papaku pesan mie yang dry, yang kering, tidak ada kuah. Aku pakai yang kuah. Terus mama icip-icip. Terus kita ditawarin mau makan cakwenya nggak sama ownernya. Terus oke lah mau gitu. Terus dipotongin. Habis breakfast aku langsung tungguin di depan hotel. Terus gak datang-datang nih yang datang jemput untuk mau ke Halong Bay. Ternyata dari perusahaan salah kasih alamat dan aku send ulang alamatku di mana. Akhirnya dia menemukan kita. Ini tour guide kita namanya Stan, masih muda dan orangnya ramah banget. Oke, let's go. Sampai dijemput. So you guys have breakfast? Yeah. On the way, just have some stop. You can buy coffee later. Oh, okay. I don't know why they give the very the wrong rest, which is not breakfast. We're waiting so long. Terus ternyata dia parkir mobilnya di simpang karena kejauhan kan. Kalau dia mau putar lagi, ya udah deh kita jalan sampai ke mobil. Akhirnya nyampai dan ternyata mereka tuh cuma nungguin kita loh, jemputin kita satu yang terakhir gitu. Yang lain tuh udah pada dijemput. Berapa beruntungnya kita ya, jadi nggak ikut keliling-keliling, capek. Just like yeah. Yeah, so now we go to Halong Bay now. In a few minutes, I'm going to give you the information about the tour today. So just relax a little. That's the Long Bay Bridge. The bridge built by the French. Kita pesan tour ke Halong Bay ini dari Indonesia dan aku pesannya itu di aplikasi Klook, Klook, Klook. Di sini kita pesan yang naik course yang paling bagus deh aku pilihnya, terus yang premium, terus dijemputnya sama limosin. Aku nggak mau dijemput sama bus, jadi kita satu orang per packnya itu kena 800.000 Indonesia. Terus kita ada dapat 2 stop. Tadi dia juga udah jelasin pas jemput aku untuk ke WC sama minum kopi. Tapi yang stop pertama nggak lama-lama. Nah yang stop kedua kita itu diberhentiin di satu tempat kayak pameran mutiara. Nah di sini ada sedikit eksiden kecil ya. Jadi mama sama papaku aku kehilangan mereka di sini. Padahal aku udah bilang aku mau ke toilet. Kalian ikut orang rombongan tur kita. Jangan lari karena aku nggak punya nomor handphone mereka. Cuman aku yang beli nomor Vietnam di Vietnam. Tapi terakhir aku temuin mereka dan aku juga kontakin orang tour supaya bantu cariin. So kalian kalau misalnya lagi di luar negeri gitu bawa orang tua, usahain orang tuanya jangan jauh dari pandangan kalian karena bahaya banget. Nah ini kita udah sampai ke pelabuhan untuk menuju ke Halong Bay-nya. Dalam satu mobil kita itu nggak ada jumpa orang Indonesia. Di dalam itu ada orang Jerman, Korea, Filipina, ya, dan kita Indonesia gitu. Nah sampai di pelabuhan ternyata kita digabung dengan satu rombongan dari Malaysia. Dia gabung ke kita untuk bareng di dalam satu kapal dan juga ada orang Korea lain juga. Nah di saat itu aku jumpa orang Indonesia di kapal kita. Tapi kita duduknya bareng sama orang Malaysia dan aku happy banget karena
Dari kemarin itu kita tuh nggak jumpa sama orang yang bisa ngobrol sama kita, dan akhirnya kita jumpa deh sama orang Malaysia yang bisa ngomong Mandarin, Inggris atau Melayu. Nah, ini hidangan yang kita bakal makan di siang hari, banyak banget dan enak-enak. Aku suka banget makan di kapal ini dengan suasananya. Halong Bay ini mirip dengan kalau di China itu ada namanya Guilin Shan. Nah, di sini juga mirip ya Halong Bay dengan sana Guilin. Itu suasananya itu mirip deh. Akhirnya kita sampai di first stop, yaitu di Tito Island. Kita berhenti di sini. Dia kasih waktu, aku lupa berapa lama, kira-kira 40-an menit gitu kurang lebih. Di sini sih nggak ada apa-apa ya, tapi di sini kalau ada yang mau berenang silakan, kalau ada yang mau nyantai minum silakan juga, atau mau foto-foto. Di sini sih nggak ada yang terlalu spesial gitu ya. Dan ya udah, kita nyantai-nyantai ngeliat-ngeliat aja, foto-foto di sini. Dan setelah kita keliling-keliling, kita ngerasa waktunya udah mau deket, jadi kita balik ke kapal aja. Dan akhirnya kita balik ke kapal. Di luar juga panas banget, di kapal adem banget ya, AC-nya kenceng banget, ada kipas juga. Dan kita on the way ke second stop, itu kita ke sebuah gua, dimana gua ini cave ya. Cave ini besar banget dan kita agak tertipu ya, karena si guide bilang itu cuman 100 anak tangga, setelah itu lurus terus turun lagi 100 anak tangga. Ternyata jalannya itu jauh banget dan panas banget. Aku sampai bercucuran dan gak tahu lagi itu yang mana yang basah. Kayaknya satu badanku sampai ke tas-tasku basah semuanya. Tapi worth it karena ada pemandangan di tengahnya yang kayak gini. Terus kalian bisa foto-foto seperti ini juga. Nah, terus kita ke pemberhentian yang the last, yaitu kita naik bambu atau naik kayaking. Boleh pilih, kita pilih bambu boat, kita tidak mau naik kayaking. Kayaking itu yang satu kapal kecil yang berdua dayung sendiri. Nah, kita kan udah capek ya dan kepanasan, kita maunya didayungin aja deh, nyantai-nyantai.不要紧，它很快的，要冲很快的。刚才热棍就叫谁啦？ Yang berkesan itu ini orang Malaysianya yang satu rombongan ini, mereka satu keluarga dan mereka itu seru banget kalau kita lihat, dan lucu-lucuan mereka semuanya. Selesai dari Halong Bay, kita balik ke hotel. Terus kita jalan kaki ke night market. Tapi kita bukan ke night marketnya, tapi ke Beer Street. Kita makan di sana. Halo guys, hari ini hari ketiga aku mau ke Hanoi. Semalam kita udah jalan ke Halong Bay, jadi hari ini aku mau pakai pakaian santai.
Pagi-pagi mama kasih aku pokat suruh makan, terus kita on the way cari bunca. Bunca ini adalah makanan pagi atau siang atau malam juga bisa ya. Bunca ini adalah daging cincang B2, terus dicampur sama mushroom atau jamur, terus makannya sama bihun, ada kuahnya, kuah sweet gitu manis, enak. Malam ketiga kita pindah ke Vision Premier Hotel. Ya, ini lokasinya lebih dekat dengan Hoan Kiem Lek. Dan yang aku bikin kesel yaitu aku ternyata salah booking. Aku bookingnya itu di bulan Mei, sedangkan ini bulan Juni. Jadi aku hangus. Lalu aku tanyain banking di mana gitu, karena aku mau tarik duit. Terus ternyata bankingnya itu lagi tutup, jadi jam 1 baru buka. Dan aku bingung ya, di Hanoi ini sulit sekali kalau kita mau menemukan money changer, sangat sulit. Dan kamu sebaiknya kalau mau ke Hanoi itu bawa duit yang agak banyak. Kita dibawa keliling sampai basah kepalanya. Jadi kita minta stop di sini dulu. Iya, tadi Akhirnya kita coba jalan lagi, kita jumpa dengan katedral, gereja katedral. Nah, kita foto dan di sini juga cukup terkenal, banyak banget yang datang ke sini untuk foto prewedding dan lain-lain. Nah, aku udah foto-foto sama suamiku di sini. Terus kita coba jalan terus karena kita besok itu udah hari terakhir, hari ini dan besok ya, lusanya udah balik gitu kan. Jadi aku jalan terus, coba telusuri terus kota Hanoi dan kita sampai di Phan Miao Quoc Tu Giam. Tadinya kita mau ke ini ya, Ho Chi Minh Museum, tapi karena nggak boleh masuk, aku pakai celana pendek dan juga antriannya panjang, jadi kita nggak bisa masuk. Akhirnya kita pulang, terus kita cari makan, terus kita makan pho di dekat hotel yang kita pindah. Lalu kita jalan kaki lagi menuju ke Hoan Kiem untuk nikmatin suasana malam di sini. Dan aku beli mie xue, tapi aku lupa foto. Aku beli mie xue, makan es krim di sini, ambil nyantai-nyantai. Besok paginya aku mutusin buat laundry baju karena bajuku udah habis. Kalau aku beli rasanya kayak nggak worth it. Di sini harga baju kayak mahal, terus bajunya itu banyak dari China dan biasa aja gitu kualitasnya. Habis laundry, aku ajakin mama papa dan suamiku, kita pergi ke pagoda. Aku lupa namanya. Oh, Tran Quoc. Nah, itu ada namanya. Dan kita ini naik Grab karena lumayan jauh kalau jalan kaki. Tapi kalian gak usah khawatir, masuknya itu gratis, cuman ada jamnya. Jadi jam siang gitu, jam 12 gitu dia jam istirahat. Jadi jam 1. Lalu kita lanjut deh ke Train Street. Di sini adalah rel kereta api, di mana di sekitarannya itu ada cafe dan kita bisa foto-foto. Ya, hitung-hitung udah hari terakhir ya, nggak apa-apa kita pesan kamar yang ada balkonnya. So guys, sampai sini dulu perjalanan ke Hanoi. See you on the next video. Bye-bye.